Berikut ini adalah cara Angga, Theo, Timothy, Keke, Felicia, Raymond, dan Urofi dalam memperoleh 100 juta pertama mereka yang bisa kita aplikasikan sesuai dengan cara yang cocok bagi kita. Timothy Ronald. Banyak yang kira gue cuma usaha-usaha doang nih. Sebenarnya gue dari SMA ini, dari gue jualan pomade, gue itu udah belajar tentang saham. Jadi mungkin kalau teman-teman SMA gue tahu, ada beberapa teman-teman yang dekat sama gue itu tahu bahwa gue tuh main di pasar modal ini bukan baru kemarin sore. Gue nyemplung di dunia pasar modal tuh udah dari gue umur 15 tahun. Jadi gue udah trading kripto itu dari umur 15 tahun. Gue udah main kripto, gue udah main forex tuh 15 tahun. 16 tahun itu gue terjun ke dalam pasar modal, pasar saham. Waktu itu saham pertama yang gue beli itu saham BCA. Itu gue bener-bener goblok dah. Gue mikirnya bahwa kalau misalnya perusahaannya kayak BCA kayaknya bagus perusahaannya, jadi gue beli aja gitu sahamnya. Gue expect untuk naik dan kebetulan memang naik. Waktu itu gue beli masih di 17-an ribu itu. Gue umur 17-an tahun itu. Harganya masih 17 ribu, 18 ribu, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu. Dan sahamnya naik, ya naik dikit itu gue jual waktu itu. Goblok, masih bego gue. Padahal naikin ntar kan kedepannya sampai 34 ribu. Ya itu pelajaran yang gue dapat lah. Gue juga waktu itu sempat beli Barito Pacific di harga 200-an. Dia naik ke 300 udah gue jual. Gue gak kuat liat floating gain 50% tuh. Sorry bahasanya jadi terlalu teknis. Pokoknya intinya gue tuh main saham itu udah ibaratnya udah lama banget, dari 4 tahun lalu, dari gue umur 16 tahun. Dan agensi gue kan nih duit gede pertama gue. Waktu itu pomade tuh paling cuma belasan juta. Tapi agensi ini duit yang bener-bener real yang gue dapet puluhan juta gitu. Jadi di situ gue bisa sisihin uang untuk investasi saham. Makanya portfolio gue bisa kayak sekarang. Karena gue sisihin uang dari bisnis gue ke dalam saham. Lalu gue gulung terus. Dividennya gak pernah gue tarik buat jajan. Gue gulung terus sahamnya sampai sekarang. Dan gue kan continue untuk gulung itu sampai 20 tahun ke depan. Itu singkat ceritanya kenapa gue bisa bikin, ibaratnya gue bisa menghasilkan ratusan juta di umur 20 tahun yang menurut orang mungkin relatif muda. Theoderic. 100 juta lu gimana kok? 100 juta pertama lu. Wah gila, mulainya langsung duit ya, aja. mata duitan lu. Gue tuh penasaran. Oke, 100 juta pertama gua. Ini yang gue selalu udah bilang, kalian bisa Google, ini namanya dari Kota Tua Market. Bisnis gue dari 8 tahun lalu, bikin pameran di Grand Indonesia. Waktu itu ada 110 multi produk, multi brand. Jadi ada yang makanan 30-an, sisanya ada baju lah, batik segala macam. Oh iya. Nah, 100 juta pertama gue berasal dari sana. Berarti kalau gue sum up kok, ini 100 juta atau uang gede lu pertama itu kan dari sini. Ya, as entrepreneur. Oke, iya, as entrepreneur. Nah, lu ya kok.
sahamnya nggak naik, dapat dividen yield aja, income. Asik ya, menarik. Ya, jadi lu punya waktu, punya skill, jadi stream of income. Lu punya modal, lu taruh di tempat yang tepat, jadi stream of income. Banyak stream of income. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, semangat, ya kan? Jangan mikir mau cepet kaya aja. Biasanya yang cepet kaya cepet juga jatuhnya. Raymond Chin. Oke guys, gue pengen cerita tentang 100 juta pertama gue. Dan bagi kalian yang beberapa tahu pasti dari Instagram, dari YouTube, dulu tuh gue memulai karir gue sebagai freelance programmer. Yes, dulu gue coding, gue kuliah di BINUS, jurusan Computer Science, spesifiknya tentang Mobile Application and Technology. Nah, tapi sebenarnya gue baru cek lagi kemarin di rekening bank gue cek invoice gue. Ternyata 100 juta pertama gue itu bener-bener eksklusif dari job-job atau freelance coding. Mau itu dari aplikasi, bikin modul, pokoknya 100 juta pertama tuh dari coding. Nah, tapi akhirnya bisa merambah ke sekarang jadi startup, entrepreneur, itu ceritanya gimana. Cuma karena playlist ini di Freelance Series episode 2, jadi 100 juta pertama gue, karena kebetulan juga gue dari freelance programming, gue mau cerita dari awal sampai akhir gue bisa dapat 100 juta dari freelance coding. Nah, mungkin lesson yang paling penting ya dari step 1. Skill yang lu pelajarin buat kerja, itu most likely itu bukan skill yang diajarin sama orang, bukan formal education, tapi skill yang kita belajari dengan waktu kita sendiri. Action script 2, kayak semua skill yang ada di dunia itu sebenarnya bisa gampang banget di Google dan di YouTube. Waktu itu gue nonton YouTube video bisa sampai puluhan video tentang Action Script 2 sambil gue download nih aplikasi dibutuhin, terus gue iseng-iseng bikin game simple. Waktu itu step pertama gue bikin bulatan itu bisa gerak kalau dipencet atas bawah kiri kanan pakai keyboard gue. Dengan model nonton YouTube, dengan belajar 1 minggu, akhirnya gue kontak orangnya, bro, gue mau coba ambil tesnya dong. Menurut gue ini banyak direlate sama beberapa freelancer di awal. Mereka minder untuk ngambil project karena mereka belum yakin mereka bisa ambil. Ternyata pas gue ambil tesnya, pas gue ikutin tesnya, dan itu lulus. Dan dia bilang, lu lulusnya lumayan cepet ya, lu kerjain dalam 3 hari, 4 hari. Wah, tapi dia nggak tahu, gue tuh 3 hari hampir nggak tidur, karena gue penasaran banget kan. Lu selesai dalam 3 hari, dan hasilnya tuh bagus banget. Akhirnya gue dipanggil ke kantor mereka, pertama kali tuh gue tanda tangan kontrak, dan lain-lain. Mereka kasih lihat, nih ada project 3 level, gampang, menengah, sama susah. Nah, mereka ngasih gue project menengah, yaitu yang nilainya 2,6 juta. Dan bagi gue waktu itu, untuk yang orang yang nggak pernah make money sama sekali, gila, 2,6 juta, gue bikin coding, gue bikin sesuatu. Akhirnya gue pulang, di email bahan-bahannya sama briefnya, gue kerjain. Akhirnya gue selesai tuh, project pertama dalam 5 hari, terus gue kasih ke dia, oh, gila lu cepet banget selesainya, tapi ini ada revisi lagi nih. Oke, direvisi lagi. Gue kasih ke dia, di accept dong. Tahu-tahu gue disuruh kirim invoice, 1 hari kemudian gue dibayar 2,6 juta. Nah, di sini ada 2 kali aha momennya. Yang pertama tuh aha momen gue bisa menciptakan sesuatu, yaitu digital product. Aha momen yang kedua adalah gue bisa dibayar dengan menciptakan sesuatu. Dan itu sebenarnya premis dari semua freelance itu. Kalau lu punya sebuah skill dan lu bisa dibayar dan lu suka skill itu bakal udah pasti journey freelance itu lebih gampang. Dan setelah itu gue nggak berhenti. Gue dikasih project lagi. Jadi kalian bayangin, misalnya 2,6 juta itu gue selesaiin dalam 5 hari, tapi pas gue datang ke sana, gue minta project yang lebih susah, yang harganya 3 juta, 4 juta, naik pelan-pelan. Dan dari sana, ini singkat cerita banget ya, 3 bulan gue ngerjain project itu, gue hampir mendekati 100 juta pertama. Yaitu gue sekitar 60-70 juta nge-freelance project-project itu. Nah terus gimana? Kenapa nggak gue sampai 100 juta aja? Kenyataannya freelance itu sebuah pekerjaan yang nggak tetap. Jadi kadang ada project, kadang nggak ada project. Cuma lesson learn di sini, opportunity freelance itu sebenarnya di mana-mana. Asalkan kita melek aja. Kita berani ambil resikonya, kita berani ambil projectnya walaupun kita belum yakin. Nah sebenarnya next stepnya ini yang bawa gue ke dunia perstartupan. Karena dari Personado mereka kehabisan project. Mereka udah bayar beberapa freelancer, udah beberapa full-timer. Oke, udah nggak ada project lagi nih. Waktu itu gue lumayan stres karena gue kira tuh ini bakal everlasting. Gue kira ini bisa berbulan-bulan, gila gue bisa bayar kuliah gue bisa beli apa. Tapi kenyataannya nggak segampang itu. Dan dari sana pertama kalinya gue kayak expose di dunia startup. Karena dari freelance itu gue mikir, oke, kalau misalnya gue mau make money lagi, gue nggak bisa bergantung sama orang lain. Gue harus cari project gue sendiri. Akhirnya gue ketemu teman gue yang ternyata freelance juga di sana. Kita ngumpul bareng, terus gue bilang, kita ngerjain project-project bareng aja. Cari projectnya dari mana? Kita tanya aja dosen kita. Kita tanya aja BINUS Entrepreneurship Center, organisasi di BINUS yang konekin gue ke perusahaan ini. Terus gimana ceritanya? Kita ngobrol-ngobrol, kita dikonekin sama beberapa mahasiswa yang lagi ngebangun startup di BINUS. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol,
Dan waktu itu completely beda stack-nya. Stack tuh umpamanya bahasa teknologi yang dipakai itu completely beda. Gue kan belajar ActionScript 2. Kali ini gue disuruh bikin aplikasi Android pakai bahasa pemrogramannya Java. Dan ini bakal jadi coding gue selama 2 tahun selanjutnya. Gue fokus di Android. Nah dari sana tuh gue kerjain project by project by project. Waktu itu nilainya bahkan jauh lebih kecil dan pendapatan gue jauh lebih kecil dibanding Pesona Edu. Satu project 5 juta, satu project 3 juta. Akhirnya dari 70 juta pertama tuh mungkin 3 bulan gue kerja. Tapi sampai ke 100 juta itu mungkin butuh another 3 months. Tapi yang memang income di awal gue tuh menurut gue too good to be true. Karena itu opportunity yang memang golden banget dan waktu itu gue ambil. Tapi gue gak nyesel sama sekali. Jadi sebenarnya sampai 100 juta pertama itu dari opportunity seminar, 30 juta yang lagi dari ngobrol sama dosen gue. Ada project apa lagi nih yang kita bisa kerjain. Nah itu sebenarnya summary 100 juta pertama gue dari freelance coding. Mulai dari ActionScript, Flash untuk Pesona Edu, ngerjain project-project pakai Android, Java. Tapi yang waktu itu gue nggak tahu 100 juta pertama gue itu yang membawa gue ke dunia agency dan perstartupan. Dan gue bersyukur banget, gue ingat banget satu project pertama gue yang setelah Pesona Edu adalah gue membangun aplikasi untuk startup. Di sana gue baru belajar tentang startup. Jadi biar videonya nggak kelamaan, gue berhenti di 100 juta pertama gue sebagai programmer. Kalau misalnya gue harus summarize, pertama itu kita nyari skill yang kita suka. Kalau gue kebetulan waktu itu bikin produk digital dan coding. Yang kedua, selalu melek dengan semua opportunity yang datang ke kita. Ketiga, kadang kita bisa bikin opportunity kita sendiri dengan ngobrol dengan network kita, yaitu dosen kita, teman kita. Dan kita nggak usah punya plan sampai kita mati, kita harus begini. Yang penting pas yang ada di depan mata, kita selalu mengkaji dan kita selalu ambil sesuai dengan resikonya. Dan kita lihat aja, journey itu bisa bawa kita kemana. Keke Genius. Yang pertama, jadi cara aku nge-breakdown goals keuangan aku mungkin agak beda sama orang-orang lain. Biasanya orang-orang tuh kalau misalnya punya target nih untuk dana pernikahan misalnya, dia target 100 juta. 100 juta itu pasti dibagi sama 12 bulan yang akhirnya harus nabung, berarti per bulan itu sekitar 8,34 juta. Dan itu secara konsisten jumlahnya sama, nabung tiap bulan selama setahun seperti itu. Tapi kalau aku agak beda nih teman-teman. Jadi kalau aku tuh bagi targetnya itu aku bagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama itu yang short termnya bulan ke-1 sampai 3, let's say. Medium termnya itu bulan ke-4 sampai 8, dan sisanya long termnya itu nanti di bulan ke-9 sampai 12. Nah, aku bagi kayak gini dengan alasan karena aku akan nabungnya itu kayak gini jumlahnya. Periode pertama jumlahnya beda, periode kedua jumlahnya beda, periode ketiga jumlahnya juga beda, jadi naik gitu. Nah, seperti yang aku pernah bahas di video sebelumnya, sebenarnya kalau kalian berhemat mati-matian, itu nggak akan bikin kalian tiba-tiba nyampe 100 juta kok guys. Percaya deh sama gue, itu bener-bener bikin painful dan tidak sustainable. Kalau misalnya kalian nggak sanggup untuk ngepres lagi pengeluaran bulanan kalian, ya berarti jawabannya adalah kalian coba tambah pendapatan kalian. Ketiga, di sini aku nggak akan bahas soal investasi bla 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 karena udah banyak banget video yang bahas soal itu. Tapi di sini aku akan lebih bahas gimana caranya menerapkan mindset investasi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah kayak judul skripsi ya ini ya omongan gue barusan. Kalau aku nih ya dalam menghabiskan uang, entah itu untuk nongkrong di kafe, untuk liburan kayak gini, untuk misalnya beli baju, untuk beli meja belajar, untuk beli gadget, itu semua aku pikirin sebagai investasi teman-teman, bukan sebagai ya aku menuruti keinginanku saja. Nah kalau misalnya kalian mulai melihat pengeluaran dengan mindset investasi seperti ini, kalian bakal lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Kayak kita mau investasi aja gitu, dalam memilih instrumen keuangan, pasti kan kita nggak boleh impulsif, nggak boleh sembarangan, harus riset dulu, harus diperhitungkan kira-kira kalau aku spending sekian harus akan dapat berapa nih, berapa persen. Nah itu yang aku pikirin ketika mau bikin pengeluaran apapun sih basically, sampai beli es krim kayak oh oke, ini investasi untuk kesenangan aku pribadi biar aku lebih produktif lagi setelah makan es krim. Jadi walaupun orang yang gajinya puluhan juta sekalipun, bisa aja dia nggak akan punya tabungan 100 juta karena dia ya boros terus, impulsif terus. Baliknya mungkin ada orang yang gajinya pas-pasan tapi karena dia disiplin, tahu gimana caranya nabung, ngeset target yang baik dan benar, tahu gimana caranya melihat pengeluaran itu sebagai investasi, ya ada kemungkinan dia pasti bisa nyampe 100 juta. Angga Andinata. Napoleon Hill pernah mengatakan, semua impian besar dimulai dari keinginan yang membara, keinginan yang jelas dan mempunyai deadline. Agar kita bisa sukses, keinginan itu adalah sesuatu yang sangat amat mutlak. Nah, jadi teman-teman bisa menulis di kertas, kapan kira-kira teman-teman akan mendapatkan
100 juta pertama teman-teman? Mungkin 3 bulan, pertengahan tahun, atau mungkin akhir tahun. Kapanpun itu kamu harus menuliskannya. Ada sebuah kekuatan tersembunyi bila keinginan kita ini ditulis. Paling nggak dengan menulis, kita bisa mulai satu action kecil yang sangat berarti. Atau kamu juga bisa menjual sesuatu dengan komisi yang besar dalam sekali transaksi. Misal menjadi agen properti atau mobil mewah. Kebetulan saat saya menjadi agen properti, saya pernah berhasil mendapatkan 70 juta dalam semalam. Atau bisa Urofi. Lu umur 18 udah berpenghasilan 100 juta nih. Ya, Gila. Ini gila banget sih. Soalnya gini, kalau kita ngomong statistik ya, orang yang di bawah umur 20 yang berpenghasilan sampai 100 juta, itu tuh mungkin di bawah 1% kali. Dulu gue umur 18 tuh kerjanya main game doang. Nah gue tuh di podcast ini tuh gue pengen kulik anak-anak kayak lu di bawah umur 20 tuh apa sih yang bisa bikin lu sampai berpenghasilan segitu? Lu berarti kan content creator nih. 100 juta sebagai content creator, apa lu ada kayak bisnis-bisnis lain, lu bisa cerita nggak 100 juta ini penghasilannya tuh dari mana sih? kalau gue bisa bilang dari content creation tuh 80%. Dan dari 20% tuh gue sebagai freelance videographer. Jadi gue kan emang basicnya freelance videographer, nah emang gue udah ngulik bisnisnya juga. Nah biasanya money yang datang ke gue tuh melalui content creation yang ada kaitannya dengan videografi itu. Contohnya kayak kemarin gue baru aja kerja sama brand mobil salah satu yang besar di Indonesia, dan itu kontribut juga tuh. Itu gede ya? Iya. Felicia Putri Ciasaka. 100 juta pertama. Dulu dong. Oke, 100 juta pertama yang I can remember adalah bentar ya. Bentar, ini pause nih. Kenapa? Padahal itu video terakhir gue tuh, gue udah lupa 100 jutanya dari mana ya. Oh iya, oke. Oke, 100 juta pertama definitely itu pas kuliah. Beda ya, soal hati ya. Lu pas kuliah, gue pas kuliah cuma 10 juta. Oh iya. Oke. Enggak lah, setiap orang pasti punya jalannya masing-masing sih. Dan ya, akhirnya jadi ceritakan. 100 juta pertama again, itu pas kuliah. Dan kayaknya ya, gue inget banget pas gue masuk kuliah, gue kan suka menabung gitu ya. Dari uang Imlek segala. Terus gue orangnya gak head on. Gue tuh gak yang tipe beli baju atau beli tas gitu sih. Guys, dia pelit banget. Gue bisa vouch. Dia pelit banget orang. Ya gue kayak nggak tertarik aja. Jadi kalau beli itu dulu kan komik kalau pas masih sekolah kan, itu buku-buku gitu, atau liburan lah gitu. Jadi nggak terlalu yang baju atau apa sih. Jadi pas gue masuk kuliah, gue inget banget uangnya kayaknya di tabungan ada 24 juta. Gue inget banget tuh, 24 kan. Hai so mama gue ini nih, kayak ini kalian harus pelajari juga ya. Jadi mama gue tuh bilang kayak gini, 1 tahun tuh mama kasih 10 juta aja ya. Nanti kalau habis minta lagi gitu. Oke, aku udah tahu. Nggak boleh kayak gini mah. Kalau tunggu habis, dia pasti tahu kan. Aku tuh orangnya nggak terlalu yang spending gitu kan. Jadi uangnya mungkin nggak akan habis tuh 1 tahun. Apalagi kalau aku kerja atau jualan ini itu gitu kan. Nggak habis-habis tuh uangnya. Nggak. Terus aku bilang sama mama jangan kayak gitu. Mendingan 1 juta aja atau 1,5 juta aja per bulan. Tapi kasih tuh per bulan biar kita bisa nabung. Biar ada uang masuk terus. Jadi jangan mau nerima yang 10 juta berat untuk waktu yang sampai habis lah. Pokoknya jangan sih menurut aku. Itu ada trik dari orang tua menurut aku ya. Gue juga kayak gitu pas waktu itu nyokap gue. Nanti kalau habis baru mama kasih ya. Itu bikin kita jadi nggak bisa nabung. Terus gue agak jahat. Gue bikin rekening kedua, terus rekening ke 1 gue habisin terus. Jahat banget gue kalau dipikir-pikir kayak. Oh jadi uangnya lo masukin ke rekening kedua. Jadi selalu habis gitu kan. Mah kalau nonton video ini ya, itu fase bentar doang kok kayak gitu. Aku nggak bisa sih yang apa kayak gitu ya. Makanya gue ya gitulah. Oke, jadi udah ada 2 trik yang bisa di ini ya. Ya tapi trik gue aja nih, gue tinggal itu jahat. Anyway, ya balik ke 100 juta pertama. Jadi ya 24 juta pertama, habis itu ya aku minta setiap bulan dikasih kan uangnya. Terus aku pas kuliah nih again jualan lagi gitu. Jualannya tuh pernah itu aku kan kita beli printer kan. Jadi pas masuk asrama gitu, dibeliin printer karena pasti banyak print kan. Terus aku mikir, ya udahlah kalau gitu banyak yang butuh printer daripada jauh-jauh keluar, mending ke tempat aku aja gitu. Terus aku lah print lah kayak poster gitu kan, tempel ke kamar-kamar. Jadi orang kalau print tuh selalu ke tempat aku. Ya kayak gitu. Jadi jualan jasa printer, Jasa printer 100 juta. Enggak, tapi itu lumayan tau. Kayaknya ada 3 juta deh sebulan. Ya, enggak 3 juta seminggu lah. Pokoknya itulah jualan jasa printer, habis itu jualan emping, jualan boba, jualan pangsit. Tapi itu sampai 100 juta?
nggak sampai 100 juta, ini belum nih selesai. Ini kan prosesnya akan mencapai ke sana kan. Dari 24 juta kayaknya dari jualan-jualan itu adalah sampai kayak 60 juta tuh ada sih. Jualan buku gitu yang kecil-kecil kayak nggak kehitung, tapi kalau dihitung-hitung tuh banyak juga gitu kan. Jualan-jualan karena ya itu apalagi kan yang anak kuliah bisa lakuin kan. Ya itu jualan. Freelance? Ya, oh iya, jual waktu, jual diri. juga freelance loh, freelance nulis tapi dikit banget uangnya. Satu tulisan kayak cuma 40. Oh, 75.000 kalau dulu gue. Gue 40-50 ribu sih. Kayak gue kena tipu deh. Bahasa Inggris bukan? Bahasa apa ya? Bahasa Indonesia sih. Oh, gue bahasa Inggris soalnya gue pernah coba. Oh, oke. Jadi 75.000. Jadi pelajari bahasa Inggris biar your value tuh meningkat 2 kali lipat. Itu penting sih, guys. Serius, bahasa Inggris penting itu sih. Nanti bahasa Mandarin lagi. Oke, 100 juta, Vel. 100 juta gimana? Iya, pokoknya masuk kuliah 24 juta, jualan-jualan, uangnya dapat jadi kayak 60-an juta. Habis itu ikut lomba, sering ikut lomba juga sih. Explore. Pernah tuh waktu itu lomba terakhir di kuliah, di BSc yang economics competition itu. Di situ seluruh Indonesia kan menang, juara 2 dapat 30 juta sih. Itu yang kayak melengkapi jadi 100-an juta deh. Oke. That's the big point. Oke, gue interestednya kayak gini. Itu kan terkumpul 100 juta. Itu berarti di umur berapa lo? Kayaknya di tahun 2015, 20. Umur 20? Wah, 20 rekening gue 0. Habis beli barang soalnya, tinggal 10 juta gitu. Oke, gue ubah pertanyaan dikit ya. The first 100 juta in bulk, atau misalnya dalam 1 bulan gitu, tiba-tiba dapat 100 juta, itu pas kapan? Oh, itu pas umur 25 lah. Pas 25? Enggak, termasuk bonus itu enggak? Bonus di kantor termasuk dong? Termasuk. Iya, berarti di 2017. 2017, berarti? Ya, di umur 22. Itu bonus. Oke. Bonus tahunan. Gede banget bonus tahunannya. 72 juta. Wow. Ya, itu padahal Ayah baru 1 tahun. Ya. Kok bisa sih kayak gitu? Jadi kerjanya apa sih waktu itu? Waktu itu kerjanya research analyst di Sukor. Ya, ketahuan dong. Iya, di Sukor Sekuritas jadi research analyst di tahun. Pokoknya dia kontak lewat LinkedIn lah di akhir 2015. I just say yes gitu kan. Pokoknya sebelum umur 20 just say yes lah. Udah, padahal aku nggak tahu Sukor tuh apa gitu. I don't know. Just say yes di umur di Januari 2016 masuk kerja. Terus tahun pertama bonus tawaran 72 juta. Ya. Gila. Lumayan. Itu ya, net. Oke, jadi kebayang nih untuk 100 Terus juta. gaji ya hampir 100 sih kayaknya. Ya? Oke, itu acceptable jawabannya. 100 juta itu lo taruh di mana? Lo apain? Waktu itu udah pintar. Lo harus compare sama pas 10 juta sama 100 juta di compare. Yang paling ngebedain pas 10 sama 100 juta adalah ini udah ngerti, terus udah punya KTP, jadi udah bisa invest ya ini itulah. Oke, lo langsung pindahin kemana-mana gitu 100 juta itu? Iya, gue langsung kayak pindahin kayak ke reksadana sih waktu itu. Oke. Soalnya udah punya saham lumayan pas kuliah, terus pas kerja itu langsung dapat segitu, taruhnya ke reksadana sih. Aku ingat banget pas tahun pertama kedua kerja itu setiap bulan bisa top up 5 juta ke reksadana. Reksadana ya. Berarti for your recommendation, berarti even kayak lu kan lumayan financial savvy gitu kan. Berarti reksadana tuh safe bet lah untuk orang yang nggak mau ribet taruh duitnya gitu. Iya, termasuk lah. Waktu itu aku agak ngerti, kayak saham tuh kayaknya nggak bakal kemana-mana deh dalam waktu yang lumayan panjang gitu kan. Jadi ya udah taruh aja di reksadana yang lebih perform gitu. Kebetulan I kenal juga sama manajer investasinya, jadi ya udah nggak mau ribet taruh di reksadana. Oke. Gitu sih. Interesting, Sarjita. Semoga menjawab pertanyaan netizen Sarjita pertamanya. Oke, giliran Raiman. Gue pendek aja ya soalnya. Nggak tahu ini udah berapa menit ini video. Kalau 100 juta pertama gue in bulk ya, itu sekalian pas kekumpul soalnya I'm not good with money. Kalau ada duit hilang, Itu yang gue nggak pernah diajarin benar-benar dari society, dari guru gue, dari dosen gue. Gue kira kayak making money, ya nggak apa-apa, spending on what you love gitu. Konsep investing itu pas gue umur 20, 21 tuh masih di luar. Jadi jauh banget sih. Kayak itu yang bikin gue realize kayak kenapa gue lumayan passionate dengan jalanin ternak uang ini. Karena gue sendiri jalanin. Nah tapi kalau 100 juta pertama, ini kan konsep making income. Itu tuh pas, jadi abis selesai freelance, gak ada project. Akhirnya sama teman-teman gue yang ngerjain freelance bareng itu kita bikin kayak grup bareng. Kayak kita team up, langsung lah ya udah daripada kita berharap orang lain kasih kita project, kita yang cari project sendiri aja. Kita bertiga bikin, kita sewa di kamar kos, fotonya ada di Instagram gue, sewa di kamar kos, kita sewa hire intern dan lain-lain buat mulai kerjaan project.
Dan kliennya tuh dari dosen-dosen, dari mana gitu. Nah tapi kan kalau bikin bisnis sendiri ya, ini saran buat teman-teman juga. Don't pay yourself too much unless kalau memang bisnisnya profitable kayak orang gila. Ya kan? Jadi kita bayar diri sendiri tuh di bulan pertama 3 juta. Terus kayak, ya itu masih jauh lah dari 100 juta pertama. Nah habis 2 bulan berjalan, 2 tahun berjalan agensinya, kita consider doing really well kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita udah baru nego cabang Singapura, kita baru closing project, nilai pas udah 2 tahun tuh projectnya nilainya udah di atas 100 semua. Jadi udah oke lah. Setiap project? Ya rata-rata 50-70 masih ada lah, tapi 100 tuh udah mulai oke gitu. Nah habis itu kita dapat opportunity untuk merger. Pas waktu itu tuh kita masih gaji diri sendiri kecil banget, masih 8-10 juta. Padahal sebenarnya kan kalian menghasilkan banyak banget kan, dan kalian nggak ada cost yang gimana kan, ya nggak? Cost kita pasti human resource. Kalau agency ya, ini buat teman-teman. Kalau dia kan perspektifnya jualan nih. Kalau gue perspektifnya tuh selling services. Jadi agency itu kebanyakan pasti human resource. Dan human resource itu biasanya 30-50% dari operating cost gue. Jadi margin kita tuh at least 50%. Ya kan? Kita udah kekumpul nih banyak, ada sekitar 1-2 M di bank. Terus kita ditawarin merger gitu kan. Nah pas merger inilah gue dapat 100 juta pertama gue. Nah fast forward ke 5 tahun kemudian setelah 2011, tepatnya di tahun 2016 ya. Pas aku umur 21 tahun itu aku dapat 100 juta pertama. Nah jadi kira-kira butuh waktu 5 tahun tuh untuk bikin uang aku bertumbuh 10 kali lipat dari 10 juta ke 100 juta. Nah 100 juta itu aku dapat dari ya menang-menang lomba. Terus aku juga sempet jualan macam-macam sih pas di kuliah ya, jasa print, pangsit, dan lain sebagainya ya. Aku udah pernah cerita juga di video-video yang sebelumnya. Terus aku juga sempet freelance nulis artikel tuh dikit banget sih. Kayak satu artikel kayak waktu itu berapa ya? 25.000 atau 40.000. Terus aku juga udah mulai kerja di tahun 2016 itu. Jadi aku bisa dapat 100 juta kayaknya sih paling banyak tuh dari aku ikut lomba sama kerja sih. Jadi aku udah mulai kerja tuh bahkan sebelum aku sidang dan sebelum magang bahkan. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, dan komen channel Sumber Sukses sekarang juga.